Selamat pagi Pak Adit dan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis bisnis model report yang berjudul Rumah Herbal UMKM Obat Herbal di Masa Pandemi. Pembahasan pertama, saya akan membahas tentang eksekutif summary. Nama bisnis Rumah Herbal, lokasi bisnis di Malang, jenis industri bisnis herbal, riset konsumen, melalui survei online dan melihat kebutuhan pasar di masa pandemi, value proposition utama, yaitu rumah herbal pusat obat herbal dengan kualitas mutu terbaik dan terjamin akan khasiat herbalnya. Pada pembahasan pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan. Urgensi bisnis dalam menjalankan bisnis secara berkelanjutan menjadi suatu kebutuhan penting di dalam suatu perusahaan. Tentunya dalam menjalankan hal tersebut, menggunakan pendekatan yang kemudian digunakan untuk menjalankan pelaksanaan. Urgensi sendiri memiliki arti sesuatu yang mendesak untuk melaksanakan sesuatu atau sesuatu yang penting dalam praktek di lapangan. Dalam praktek di lapangan sendiri, urgensi dapat terjadi pada situasi apapun yang bersifat temporer disebabkan adanya peluang atau kesempatan, ancaman, dan juga krisis. Kami memajukan produk atau jasa yang akan diperjualbelikan di mana jasa yang kami tawarkan berupa obat herbal melalui ekspor maupun penjualan di dalam negeri. Kami melihat adanya urgensi dalam penyediaan obat herbal di era pandemi COVID seperti ini karena pentingnya menjaga imunitas daya tahan tubuh yang dengan obat kimia saja kurang membantu. Kami menawarkan produk dengan membuat strategi pemasaran via website untuk pembelian luar negeri. Dan untuk pembelian dalam negeri, kami menawarkan via offline store dan juga online store. Melalui perkembangan yang terjadi di era globalisasi, dengan diikuti kemajuan dalam bidang teknologi digital, membuat adanya kemajuan di dalam bidang ekonomi. Bentuk investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran membuat semakin meningkatnya produktivitas dunia ekonomi. Sehingga dengan adanya kemajuan ini, kami memanfaatkan urgensi bisnis yang akan dikaitkan dengan kemajuan teknologi, ditambah dengan adanya pandemi yang menjadikan segala bidang kehidupan menjadi via online. Salah satu contoh bisnis yang akan kami kembangkan berupa ekspor jamu atau herbal. Jamu sendiri merupakan obat tradisional asli Indonesia yang terbuat dari bahan alami seperti akar, bunga, daun, buah yang memiliki khasiat khusus. Manfaat jamu untuk menjaga kesehatan dikenal sejak zaman dulu dan masih banyak masyarakat yang mengkonsumsi jamu untuk kesehatan sampai sekarang. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, mengungkapkan bahwasanya perdagangan jamu Indonesia pada 2021 mencapai angka 41,5 juta US dollar, yang dimana hal ini berupa keuntungan ekspor obat herbal, yang tentunya berupa urgensi yang dibutuhkan dalam masa pandemi. Sebelum membangun suatu bisnis, tentunya diperlukan sebuah rancangan atau strategi bisnis. Perencanaan yang dibuat berupa infrastruktur, keuangan, pelanggan, nilai perusahaan, dan juga produk. Proses penyusunan ini disebut dengan BMC atau Business Model Plan. Proses penyusunan bisnis model ini bertujuan untuk membantu perusahaan merancang dan menetapkan serta memvalidasi poin penting dalam bisnis yang menyangkut beberapa hal. Tentunya, dengan melakukan perancangan ini dapat memberikan manfaat bisnis model, diantaranya adalah mempersingkat penulisan perencanaan bisnis, meningkatkan fokus perusahaan terhadap perencanaan bisnis, dan mengurangi risiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Dalam proses penyusunan bisnis model, kami memperhatikan 9 aspek yang terkandung di dalamnya, yang dimana dalam setiap aspeknya mencakup proses jalannya bisnis. Dengan mengetahui urgensi bisnis dapat membuat perusahaan melakukan pembaharuan tentunya dengan mengikuti perkembangan teknologi digital seperti saat ini. Dengan hal itu, perusahaan obat herbal kami ingin membuat suatu kemajuan dalam bidang ekspor, di mana hal itu tentunya juga dapat membangun UMKM yang ada di Indonesia. Tentunya sebelum obat herbal kami perjualbelikan, harus memperhatikan protokol yang ditetapkan sebagai standar mutu dan juga kualitas yang terjamin. Kemudian pembahasan bab 2, yaitu bisnis model kanvas. Rumah herbal merupakan pusat obat herbal terlengkap yang memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri. Produk yang kami tawarkan tentu merupakan obat-obat herbal yang berasal dari tanaman herbal asli Indonesia, yang kemudian diproses produksi menggunakan teknologi canggih yang menghasilkan obat herbal alami. Analisis bisnis model kanvas yang pertama adalah customer segment.
Segmentasi bisnis kami ditujukan kepada warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang membutuhkan obat herbal alami untuk proses penyembuhan ataupun mempertahankan daya tahan tubuh. Dan kami memfasilitasi rumah herbal di marketplace internasional maupun dalam negeri seperti Amazon atau Tokopedia. Yang kedua adalah value proposition. Bisnis kami tentunya memiliki value proposition, yaitu kualitas dan bahan baku kami terjamin dari segi kualitas yang diambil dari rempah-rempah tanaman herbal terbaik, yang kemudian kami proses dengan alat canggih sehingga khasiat obat herbal tidak berkurang. Obat herbal sendiri tentunya sering dijadikan alternatif pengobatan berbagai macam penyakit karena minim efek samping, sehingga masyarakat banyak yang beralih untuk menggunakan obat herbal. Kami juga memberikan harga yang affordable, tetapi dengan kualitas yang terjamin. Harga produk herbal kami berani bersaing dengan toko-toko lain karena harga yang lebih murah dari pesaing. Yang ketiga adalah channel. Saluran distribusi yang digunakan oleh rumah herbal dalam menjangkau pelanggan berupa website yang berisi tentang deskripsi produk herbal, manfaat kegunaan, dan juga kami menggunakan website Amazon sebagai channel market yang dimana website tersebut dapat diakses oleh orang-orang di seluruh dunia. Kemudian kami juga membuka toko di Kota Malang dan mampu memenuhi kebutuhan reseller atau retailer yang akan dijual di kota-kota lain. Kami juga membuka toko online di Indonesia melalui aplikasi Tokopedia, Shopee, maupun Bukalapak. Yang keempat adalah customer relationship. Dalam menjalin hubungan dengan para pelanggan, toko rumah herbal menghadirkan tim agensi dan tim marketing yang akan menjawab semua kebutuhan produk konsumen. Dari segi pelayanan chat, tanya jawab, maupun konsultasi langsung dengan tim apoteker herbal. Kami juga menggunakan website Amazon sebagai komunikasi jual beli produk dengan menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Dalam menjalin hubungan yang baik dengan customer, tentu rumah herbal menghadirkan promo produk-produk herbal yang kami jual dan menghadirkan harga khusus untuk setiap pembelian reseller retailer yang membeli dalam jumlah banyak. Yang kelima adalah revenue streams atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan utama rumah herbal berasal dari toko yang terletak di Malang dan penghasilan lain dari website Amazon yang pembeli luar negeri dapat bertransaksi kemudian dicairkan lewat rekening rumah herbal. Pendapatan lain juga dari aplikasi marketplace Indonesia seperti Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Dan terakhir dari influencer yang menjualkan produk rumah herbal. Yang keenam adalah key resource. Sumber daya utama rumah herbal adalah memiliki SDM atau pekerja sebagai petani yang merawat tanaman herbal, serta pekerja ahli farmasi yang bekerja dengan rumah herbal melalui pabrik farmasi di Indonesia, dan pekerja sebagai tim packaging untuk mengemas produk-produk yang kemudian dikirimkan ke alamat negara tujuan. Yang ketujuh adalah key activities. Dalam menjalankan bisnis obat herbal, rumah herbal sangat memperhatikan kualitas bahan tanaman yang akan diolah menjadi obat herbal. Memperhatikan operasional pembuatan obat ini sangat penting karena akan menghasilkan kualitas yang terbaik untuk konsumen, dan kami tentunya melakukan uji quality control sebelum dijual kepada konsumen agar memastikan produk herbal yang kami jual selalu berkualitas dan khasiatnya terbaik bagi konsumen. Kami juga mengupgrade platform media sosial maupun platform marketplace agar pelanggan mudah untuk membeli produk herbal. Yang kedelapan adalah key partner. Produk rumah herbal bekerja sama dengan para petani tumbuhan herbal, para ahli farmasi yang akan bekerja sama dalam proses pembuatan obat herbal, perusahaan farmasi yang bekerja sama untuk memenuhi alat teknologi yang digunakan untuk memproses tanaman herbal menjadi obat, bekerja sama dengan platform marketplace dan website Amazon, bekerja sama dengan pos pengiriman untuk menjangkau dalam maupun luar negeri. Yang kesembilan adalah cost structure. Struktur pembiayaan rumah herbal meliputi bahan baku tanaman, biaya pengelolaan tanaman, biaya SDM, biaya mitra kerjasama dengan PT Farmasi, dan yang terakhir biaya store toko offline. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah pattern bisnis rumah herbal. Yang pertama adalah affiliation. Rumah herbal mempunyai kerjasama dengan influencer kesehatan untuk mempromosikan produk obat sehingga mendapat keuntungan dari transaksi yang berhasil dari influencer menarik para konsumen. Yang kedua adalah guaranteed availability. Rumah herbal menjamin garansi produk selalu tersedia di store maupun di online store karena selalu memproduksi obat herbal dalam jumlah banyak agar para konsumen tidak khawatir akan kehabisan stok produk.
Yang kelima adalah analisis tantangan internal dan kompleksitas eksternal untuk mengkreasi model bisnis. Yang pertama adalah isu-isu etika. Pada penjelasan mengenai dengan isu-isu etika dalam bisnis, berhubungan terkait dengan bagaimana etika perusahaan terhadap pelanggan, pegawai, dan mitra. Dalam hal ini mengenai dengan rumah herbal sendiri, isu-isu etika yang sering kali muncul yaitu berdasarkan dari isu lingkungan dan isu ketenaga kerjaan. Pada hal ini pembahasan mengenai isu lingkungan yaitu dihasilkan oleh rumah herbal terhadap lingkungan telah bertambah baik atau tidak. Seringkali masyarakat mempertanyakan apakah rumah herbal saat pembuangan limbah dan penggunaan semua bahan baku obat herbal telah berasal dari tumbuhan yang ditanam kembali dan bukan tanaman yang dilindungi. Lalu, bentuk isu etika yang lainnya didasari dari bentuk etika ketenaga kerjaan. Ini dimulai dengan banyaknya kasus eksploitasi tenaga kerja dan upah yang diberikan tidak sesuai dengan jam kerja yang dilakukan oleh para pekerja. Etika ini dilarang keras oleh masyarakat karena dapat mengurangi hak para pekerja dan merugikan para pekerja. Dalam hal ini sangat penting perusahaan untuk memperhatikan mengenai etika yang harus diterapkan. Yang kedua adalah norma sosial. Norma sosial merupakan bentuk kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku yang sudah ada di dalam suatu kelompok masyarakat. Contoh dari norma sosial adalah menjalankan ibadah, menumbuhkan sikap toleransi, dan merawat lingkungan. Dalam hal ini, rumah herbal selalu menerapkan prinsip toleransi kepada seluruh staf yang ada di perusahaannya. Bisnis rumah herbal yang selalu memberikan waktu untuk para pegawai beribadah sesuai dengan kepercayaan mereka juga menyediakan fasilitas ibadah untuk pegawai muslim dan non-muslim. Tidak hanya itu, di bagian norma terhadap lingkungan rumah herbal melakukan perlindungan dengan menciptakan AMDAL terhadap bisnisnya untuk memastikan bahwa bisnis yang kami jalankan tidak akan merugikan lingkungan. Yang ketiga adalah local wisdom. Local wisdom merupakan kearifan lokal yang diartikan sebagai bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan. Dalam kegiatan bisnis rumah herbal sendiri, bentuk kearifan lokal yang diperlihatkan yaitu dengan menerapkan salah satu bentuk keramah tamahan. Sehingga bila ada pelanggan yang datang untuk mengambil produk langsung akan disambut dengan baik. Tidak hanya secara langsung, di dalam website pun dibuatnya laman pembuka yang bertuliskan sambutan untuk para pelanggan yang akan belanja. Yang keempat adalah lingkungan hidup. Rumah herbal sangat memperhatikan terkait dengan bagaimana dampak yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap lingkungan hidup. Terlebih pada saat produksi obat herbal, tentunya ada limbah yang dihasilkan oleh rumah herbal. Yang jelas limbah tersebut tidak dapat dibuang sembarangan. Maka dari itu, penggunaan AMDAL oleh rumah herbal sebagai alat untuk menentukan kelayakan usaha yang didirikan apakah dapat tetap menjaga lingkungan. Sehingga AMDAL yang dilakukan untuk melihat kondisi pembuangan limbah yang layak dari bisnis rumah herbal ini dikarenakan perlindungan terhadap lingkungan sangatlah penting. Yang kelima adalah SDGs. Dalam hal ini, SDGs merupakan sebuah tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang mana ini dipergunakan untuk mensejahterakan masyarakat dunia. Di Indonesia sendiri, penggunaan SDGs ini diperlakukan untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Dalam hal ini, rumah herbal melakukan SDGs dengan membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia yang memenuhi kualifikasi kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan rumah herbal. Lainnya, dengan adanya pekerjaan tersebut, maka dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial seperti pengangguran, karena masyarakat sebelumnya tidak bekerja telah mendapat pekerjaan. Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan yang diutamakan adalah sektor perekonomian telah dapat membantu mengurangi kesenjangan yang ada. Kemudian selanjutnya, aplikasi isu sosial dan etika untuk value proposition canvas. Yang pertama adalah customer profile. Gains dari produk yang disajikan oleh rumah herbal sendiri yang menjadi harapan utama dari konsumen, yaitu produk obat-obat yang dihasilkan dapat memberikan manfaat kepada pengguna obat tersebut. Selain itu, produk yang dijual disajikan dengan harga yang terjangkau disertai menggunakan metode pembayaran yang mudah. Selanjutnya, pains. Pada penjualan obat-obatan sejenis yang sering dikhawatirkan oleh konsumen, yaitu proses pengiriman yang lama, produk yang gampang rusak saat di perjalanan, serta produk yang dijual kadang-kala nyaris mendekati tanggal kadaluarsa. Selanjutnya, customer jobs. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh konsumen yaitu mencari dan menghubungi pusat penjualan dari rumah herbal, memesan produk yang diinginkan serta melakukan pembayaran.
Yang kedua adalah value proposition. Produk and service dari pihak rumah herbal sendiri menyediakan website Amazon dan Tokopedia untuk melakukan pembelian serta memberikan kemudahan dalam proses pembayaran untuk para konsumen. Gain creators. Rumah herbal yang merupakan bisnis obat-obat herbal tentu saja menciptakan sebuah obat yang dapat memberikan manfaat kepada pengonsumsi serta melindungi pengonsumsi dari efek kimia dari obat-obatan rumah sakit. Kemudian yang selanjutnya pain relievers. Untuk produk yang dihasilkan oleh rumah herbal sendiri dijual dengan masa kadaluarsa yang terbaru, bukan menjual produk yang mendekati waktu expired. Hal ini dikendalikan oleh staf gudang untuk melihat dan melakukan pengecekan setiap waktunya. Untuk bentuk pemesanan yang dilakukan oleh para konsumen, rumah herbal selalu mempergunakan ekspedisi tercepat dan melakukan pengemasan dengan berlapis bubble wrap dan pelindung kemasan obat. Kemudian, analisis tentang internal dan kompleksitas eksternal untuk mengkreasi model bisnis. Dalam pembahasan ini ditentukan analisis SWOT untuk melakukan evaluasi bisnis model pada rumah herbal. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Bisnis rumah herbal bila dilakukan analisis SWOT pada bagian kekuatan memiliki beberapa kekuatan dalam kegiatannya, yaitu yang pertama, rumah herbal didukung dengan sumber daya manusia yang handal disertai dengan pengolahan bahan baku herbal yang berkualitas. Yang kedua, fasilitas pabrik yang lengkap untuk mengolah bahan baku. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Dalam kelemahan yang ada pada rumah herbal, yang menjadi kelemahan utama yaitu pasokan bahan baku dari para petani yang bekerja sama dengan bergantung pada iklim Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah opportunity atau peluang. Peluang yang dimiliki oleh bisnis rumah herbal yaitu teknologi. Pada masa ini, kecanggihan teknologi sangat mendukung proses kinerja dari bisnis rumah herbal dalam memproduksi obat-obatnya. Serta teknologi tersebut juga mampu meningkatkan standar farmasi dari fasilitas laborat, pengolahan air besi, dan pengolahan air limbah dari rumah herbal. Yang kedua, selera masyarakat. Perubahan gaya hidup masyarakat saat ini terlebih semenjak munculnya virus COVID-19. Masyarakat sangat tertarik dengan produk obat-obat herbal ini karena mereka yakin bahwa setiap produk herbal akan memberikan banyak manfaat dan tidak menimbulkan efek samping seperti obat-obat kimia. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Pada bisnis rumah herbal yang dijalankan, ancaman terbesar yang muncul yaitu adanya persaingan yang cukup ketat di dunia obatan herbal. Selera masyarakat yang menyukai produk herbal sehingga permintaan terhadap produk-produk obat herbal terus meningkat, menjadi semakin banyaknya bisnis yang sejenis muncul. Hal ini menjadikan rumah herbal harus terus mengembangkan inovasinya dalam menciptakan obat-obatan herbal yang berkualitas. Kemudian, mengembangkan rencana strategi untuk bisnis berkelanjutan. Blue Ocean Strategy merupakan salah satu bentuk strategi yang menekankan perusahaan untuk tidak memenangkan persaingan dengan cara melakukan strategi head-to-head dengan pesaing. Dalam metode Blue Ocean Strategy, terdapat 4 elemen yang harus dilakukan, yaitu eliminate atau menghapus. Pada bagian eliminate atau menghapus ini, pihak rumah herbal harus mengedepankan beberapa produk yang diunggulkan sehingga memunculkan produk utama yang menjadi primadona bisnis. Kemudian ada reduce atau mengurangi. Kegiatan yang mengurangi di sini dilakukan dengan mengurangi unsur-unsur yang nilainya kurang namun tetap diperlukan. Hal ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran dari produk yang kurang diincar oleh masyarakat. Yang ketiga adalah raise atau meningkatkan. Setelah mengurangi produk yang tidak terlalu memberikan dampak besar bagi keuntungan rumah herbal melakukan peningkatan terhadap standar dari produk yang memiliki keunggulan tersebut. Yang terakhir adalah create atau menciptakan. Sehingga dalam tahapan ini rumah herbal menciptakan diferensiasi atau perbedaan dari produk unggulannya agar tidak sama dengan produk dari bisnis lain. Kemudian pembahasan berikutnya adalah identifikasi dan mengurangi risiko dan ketidakpastian bisnis dengan tes ide bisnis. Teknik riset konsumen ini dilakukan dengan melihat perilaku, preferensi, dan motivasi dari pelanggan atau konsumen dalam membeli suatu produk atau layanan yang ditawarkan. Rumah herbal selaku bisnis obat-obatan yang menciptakan produk obat-obatan herbal melakukan survei dengan melakukan riset terhadap konsumen. Berdasarkan hasil riset tersebut, maka riset yang dihasilkan dari melihat kecenderungan
kecenderungan para konsumen, ide untuk menciptakan dan membuat rumah herbal ini adalah salah satu ide yang akan berhasil. Terlebih dengan menjual produk dengan harga yang terjangkau, disertai dengan kualitas obat-obat herbal terjamin manfaatnya. Kemudian yang bab 3 adalah terakhir kesimpulan. Bisnis obat herbal memiliki peluang yang cukup tinggi di tengah era pandemi yang membatasi interaksi kami, memanfaatkan teknologi digital serta perencanaan bisnis yang mencakup banyak akses. Kami mengedepankan kebutuhan dan kualitas pada produk kami untuk menjadikannya sesuatu yang dibutuhkan di masyarakat serta tidak lupa kami menggunakan analisis etika bisnis, norma, lingkungan, dan lain-lain. Pada rencana bisnis ini, karena hal ini kami akan membantu proses berkelanjutannya bisnis kami. Dengan banyaknya analisis yang kami gunakan pada proses bisnis ini, kami harap akan membantu jalannya bisnis dengan baik agar membantu perekonomian para petani obat herbal dan memajukan bisnis obat herbal di Indonesia maupun di mancanegara. Sekian presentasi bisnis model yang bisa saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Adi dan teman-teman semuanya. Selamat pagi.